Shalom Tiberias. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi hari yang indah ini, biar sukacita surga mengalir buat hidup setiap kita semua. Sama-sama kita boleh bangkit berdiri. Kita boleh jumpai kanan kiri kita, depan belakang. Berikan salam, berikan senyuman. Katakan, Yesus kita luar biasa. Haleluya. Mari bersukacita bagi nama Tuhan Yesus. Gereja Tiberias, mari bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Mari, yang diberkati Tuhan, sama-sama kita boleh katakan. Ku tak pandang dari gereja mana, asalkan berdiri di atas firman-Nya. Seperti hatiku, kaulah saudara dan saudari. Mari gereja Tiberias bersuka kita bagi nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita boleh katakan, ku tak pandang. Ku tak pandang dari suku mana, asalkan berdiri di atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari suku mana, asalkan berdiri di atas firman-Nya. Hatiku, kaulah saudara dan saudari. Ku kasihi, sama-sama. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan. Sama-sama kita katakan, ku cinta. Ku cinta keluarga Tuhan. Terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya. Lebih sungguh lagi, ku cinta. Ku cinta keluarga Tuhan. Terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya. Sama-sama katakan, dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus Tuhan, dalam Yesus ada sukacita, ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Haleluya.
dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu, inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Mari gereja Tiberias, kita bersuka cita bagi nama Tuhan Yesus. Sama-sama. Saudara, dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu, inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu, bebaskan. Mari sama-sama kita katakan, ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Sebuah tawanan dilepaskan. Dengan imanmu sama-sama. Yang lumpuh dan yang buta, lompatnya bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Haleluya. Mari yang diberkati Tuhan. Saudara, dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu, inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu, bebaskan. Mari dengan imanmu sama-sama katakan, ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompatnya bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Jemaat Tuhan, sama-sama katakan, ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun. Dengan imanmu katakan, ini tahun pembebasan. Ini tahun semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Lebih lagi ya. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Dengan imanmu. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Mari lebih sungguh lagi. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Haleluya. Gereja Tiberias, berikan sorak-sorai yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Sebab percaya kita dibebaskan, kita dimenangkan, kita dipilih Tuhan. Boleh lambaikan tinggi tangan kita sama-sama. Kasih salam, kasih tos kanan kiri, katakan kita dipilih untuk jadi pemenangnya dari Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya.
sama-sama. Kita dipilih Amin. dari segala bangsa. Kita dipilih Kita untuk menjadi umat dipilih kesayangannya Tuhan Yesus. dari umatnya. Mari yang percaya katakan, Kita dipilih dan dikuduskannya. Bawa kemuliaan ada bagi Dia. hanya bagi Dia. Kita bernyanyi sama-sama. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Kasih tepuk tangan di atas kepala kita buat Tuhan Yesus. Setiap pujian syukur kami bagi hari ini, bagi nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari gereja di Paris Indonesia sama-sama. Kemuliaan. Amin. Terimalah sembah kami. Sampai kasih tepuk tangan di atas kepala kita. Terimalah kemuliaan. Siap melompat buat Tuhan Yesus. Mari sama-sama. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Kami angkat tangan kita. Terimalah sembah dan pujian kami. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Di atas kepala kita, sorak-sorak. Bagi nama Tuhan Yesus kita. Haleluya. Haleluya. Semua bersuka cita siang hari ini, amin. Amin. Yang bersuka cita boleh lambaikan tinggi tangan kita. Yang masih semangat memuji nama Tuhan, yang masih semangat menari buat Tuhan Yesus, boleh kasih sorak-sorai. Bagi nama Tuhan Yesus, sorakan haleluya. Satu pujian lagi. Kita akan sorak, kita bernyanyi buat Tuhan Yesus. Kita mau gerakkan badan kita, sama-sama menari bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Yang disayangi, yang dikasihi Tuhan, kasih tepuk tangan di atas kepala bersama-sama buat Tuhan Yesus Kristus siang hari ini. Dengan hati bersuka mari umat. Firman Tuhan di kanan kakiku, janji teranglah jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuju setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan.
Bukanmu beri kekuatan baru. Bukan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu Tuhan, jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu segera membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Saya mau jemaat Tuhan sama-sama di pagi siang hari ini kita mau menari buat Tuhan Yesus. Jangan malu-malu, kita mau menari buat Tuhan Yesus yang hari ini, amin. Boleh rentangan tangan kita sama-sama umat Tuhan. Rentangan tangan kita menari buat Tuhan Yesus. Ku kan terbang dalam kemuliaan. Teguh menopang. Sekali lagi masih jemaat Tuhan, lebih keras lagi angkat suara kita. Rentangan tangan kita menari sama-sama. Ku kan terbang tinggi awan. Ayo langsung bersuka cita. Kasih tepuk tangan di atas suaramu. Sebab firman-Mu ku kan aman di dalam-Mu. Kita melompat sama-sama. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Mari yang percaya angkat tangan kita sama-sama. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Kasih sorak-sorai kemuliaan. Tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama datang sama Tuhan, terus tetap percaya bahwa Tuhan selalu menolong setiap kita, amin. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus menolong kita. Angkat tanganmu sama-sama, kita satu dalam doa. Bapa kami yang baik, kami datang sungguh karena kami percaya bahwa apapun yang terjadi, kami punya Engkau yang selalu setia. Hanya bersama-Mu Tuhan kami boleh melihat betapa dahsyat pertolongan Tuhan yang ajaib. Hari ini kami letakkan setiap masalah kami Tuhan, pergumulan kami tanggalkan beban kami Tuhan. Di hadapan-Mu kami putuskan, kami mengucap syukur. Kau Tuhan yang layak, terima sembah dan pujian kami. Ini hati kami Tuhan, tangan kami terangkat sebab kami tahu, atau kami mengangkat dua tangan kami, ada tangan Tuhan yang perkasa, menolong setiap kami. Allah kami ajaib, Allah kami penuh dengan mujizat, dan kami berdoa, siapapun kami yang sakit Tuhan sembuhkan, Amin. yang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang terikat Tuhan pasti berikan kelepasan yang sejati. Bersama dengan Kristus Allah, Roh Kudus, ini pujian kami. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah
ku pujimu, ku rasakan kehadiran. Kembali katakan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan yang sungguh baik dalam hidup ini. Saat aku Tuhan, saat ku menyembah-Mu, ada Roh Kudus yang bekerja. Roh-Mu bekerja Saat ku Tuhan, saat memuji-Mu. Kau berkata di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. saat ku sembah, Saat ku sembah, ku puji-Mu. aku rasakan betul Ku Tuhan, rasakan ada kuasa-Mu di tengah-tengah kami. Tiba yang sama-sama, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran
Kami percaya firman-Mu nyata bagi hidupku. Haleluya. Ini saat yang tepat buat kita berdoa, saudara. Mintalah pertolongan dari Tuhan. Renungkan setiap kebaikan Tuhan. Semua karena Yesus. Semua karena pertolongan-Mu Tuhan. Kami ada. Dan sampai kapanpun ini janji setia kami. Kami tetap mengasihi-Mu Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Katakan sama-sama, saudara. Amin Tuhan. Manis kau dengar Tuhan dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang kami renungkan Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Sekalipun badai masalah menerpa kehidupan ini Tuhan, tetap bernyanyi di hadapan Tuhan Yesus yang menyelamatkan. Manis kau dengar Tuhan. Angkat tanganmu Tiberias. Percayalah Tuhan ubahkan hidupmu. Dan hatiku bersuka
Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Yesus. Sorak-sorai bagi Dia. Sorakan haleluya. Kami percaya Tuhan. Waktu kami bernyanyi bagi Engkau, waktu kami menyembah, Tuhan berikan kami kekuatan yang ajaib. Tuhan kami yang ajaib, Tuhan kami yang perkasa, menolong setiap kami dalam setiap pergumulan kami ya Tuhan. Engkau yang teramat baik Tuhan. Dengan syukur, dengan hati yang percaya, kami tetap mengasihi Tuhan. Ini puji dan sorak kami Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan dari setiap kami. Di dalam nama Yesus, kita yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Silakan berdiri duduk saudara kasih dalam Tuhan. Dan sama-sama terlebih dahulu kita saksikan video highlight berikut ini. Selamat menyaksikan. Pengajaran dan kuasa adalah dua hal yang harus berjalan bersama-sama. Karena pengajaran tanpa kuasa ya nothing ya. Kuasa dan pemberitaan firman itu harus berjalan bersamaan, maka itu akan mendatangkan kemuliaan Tuhan dan kedewasaan bagi orang yang menerima mujizat atau kuasa. Mengapa kita manusia perlu mujizat? Karena kita sebagai manusia kita terbatas. Keterbatasan manusia bukan karena dosa, tetapi merupakan hakikat manusia itu sendiri. Ditambah dengan dosa, membuat keterbatasan manusia itu menjadi lebih berat. Mengakui keterbatasan bukan tanda tidak beriman. Justru sebaliknya, merupakan tindakan iman. Untuk itu kita harus hidup sepenuhnya dalam firman Tuhan. Menjadi pelaku daripada firman Tuhan itu penting karena iblis atau kuasa gelap selalu ingin menghancurkan hidup kita. Jadi waktu kuasa gelap itu mencoba menyerang dengan berbagai cara apapun, kita akan berdiri tegak dan berkata, roh yang ada di dalamku lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Dosa telah menghambat berkat-berkat Allah. Allah selalu merasakan hidup kita diberkati. Dengan kita kembali hidup di dalam Tuhan, maka Allah akan kembali memulihkan kita. Kalau kita sepenuhnya hidup di dalam firman Tuhan, akan menjadi orang-orang yang rendah hati, akan menjadi orang-orang yang siap berkorban dan mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Haleluya, terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji selengkapnya dapat dilihat di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Sebelum kita dengar firman Tuhan pada pagi menjelang siang hari yang indah ini, izinkan kami untuk membacakan suara gembala bagi setiap kita semua. Suara gembala Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan judul Untuk hidup kita menghasilkan buah. Romawi yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, Engkau yang berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Berkati semua jemaat gereja Tiberias, apa yang kami perlu Tuhan cukupi, dan apa yang kami butuhkan Tuhan sediakan. Berkati kami semua selalu hidup dalam pertobatan, siap ke sorga, hidup di bumi seperti di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romawi yang kedua, untuk hidup kita menghasilkan buah. 1. Hidup menjadi pelaku firman Tuhan. Yohanes 15 ayat 3 dan Yakobus 1 ayat 22. Salah satu wujud kita mengasihi Tuhan adalah kita menjadi pelaku firman Tuhan. Kemudian kita taat pada firman Tuhan. Taat itu berarti berani berdiri di atas kebenaran, berapapun harganya. Sekalipun di masa-masa sukar, kita sangkal diri kita. Seringkali kita lebih menuruti hawa nafsu kita daripada melakukan firman Tuhan. Jadi perlu penyangkalan diri setiap hari, bertobat setiap hari bersama Tuhan Yesus, kita pasti bisa. 2. Tinggal dan intim dengan Tuhan Yesus. Yohanes 15 ayat 5. Kata tinggal berarti bersama atau bersekutu, adalah mutlak yang harus terjadi jika kita mau berbuah atau berguna. Hidup intim dengan Tuhan adalah hidup dengan kasih mula-mula, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi kita. Keintiman kita dengan Tuhan berbicara tentang hati kita dengan Tuhan, dan Tuhan melihat hati.
3. Izinkan selalu Roh Kudus untuk bekerja. Yohanes 15 ayat yang ke-8. Tanda kita murid Tuhan Yesus adalah kita berbuah banyak dan menjadi berguna bagi kerajaannya. Berbuah di sini adalah ada buah pertobatan, perubahan karakter, dan buah pelayanan. Waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, Allah bergerak dalam diri kita melalui Roh Kudus. Roh Kuduslah yang membimbing pikiran kita, hati kita, dan kehendak kita. Roh Kudus bekerja membentuk karakter setiap kita. 4. Hidup dalam doa selalu dan menjadi manusia baru. 2 Korintus 5 ayat 17, Efesus 5 ayat 1 sampai 2. Seseorang yang percaya kepada Kristus seharusnya menunjukkan identitasnya sebagai orang percaya melalui perilakunya, yaitu hidup yang diubahkan oleh Tuhan dan menjadi manusia baru. Firman Tuhan dalam Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 17 mengajar kita agar kita hidup dengan bijaksana, menggunakan waktu dengan baik, mengerti yang namanya kehendak Tuhan, selalu berdoa kepada Tuhan Yesus, maka kita akan menjadi manusia baru. Doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan, tidak mendukakan hati Tuhan, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai dengan 15, kami akan mengalami yang namanya kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pembacaan suara gembala pada pagi menjelang siang hari yang indah ini. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita sambut firman Tuhan. Katakan betapa besar
saudara yang terkasih, Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Mariaji, kami persilakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Hati yang hancur, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih akan hari ini ya Tuhan Yesus. Kalau kami ada sekarang ini sebagaimana kami adanya, kami percaya ini semua adalah kasih dan anugerah-Mu belaka untuk kami ya Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami berkumpul bersama, kami beribadah kepada Engkau Tuhan Yesus. Kami memuji dan memuliakan Engkau, kami menyembah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami minta ya Engkau Allah Roh Kudus, Engkau urapi kami semua, penuhi roh, jiwa, dan tubuh anak-anak-Mu yang hadir di Gereja Nias ya Tuhan Yesus. Dan urapi dan penuhi roh, jiwa, dan tubuh anak-anak-Mu yang ibadah lewat live streaming ya Tuhan Yesus. Kami minta Engkau Allah Roh Kudus, Engkau yang lebih dahulu bekerja, Engkau yang lebih dahulu berbicara untuk membangun iman kami, untuk menguatkan iman kami, bahkan menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai pemberitaan firman ini. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya kita semua pagi hari ini berada dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara sekalian. Ya, pagi hari ini saya membawakan tema firman Tuhan yang berjudul ucapan syukur. Kita sering ya mendengar ucapan syukur. Dan itu selalu kita ucapkan ya saudara sekalian. Ya, sebagai orang percaya memang itu kewajiban kita dan kita bersyukur. Ucapan syukur adalah sikap kita orang Kristen untuk menyatakan bahwa kita menyerahkan segalanya termasuk masalah ke dalam tangan Tuhan Yesus, saudara sekalian. Ucapan syukur adalah sikap kita orang Kristen untuk menyatakan bahwa kita menyerahkan segalanya termasuk masalah atau kesulitan ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana di 1 Tesalonika 5 ayat 15 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur adalah artinya berserah sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Juga menyatakan kepada Tuhan Yesus bahwa kita mau dibentuk sesuai dengan cara dan kehendak Tuhan ya saudara sekalian. Kemudian ucapan syukur juga artinya membiarkan kasih Tuhan mengalir dalam hidup kita. Meninggalkan segala keinginan pribadi kita. Dan menerima sepenuhnya apa yang terjadi bahkan dalam keadaan sulit sekalipun saudara sekalian. Jadi ucapan syukur adalah meninggalkan segala keinginan pribadi kita dan menerima sepenuhnya apa yang terjadi, hal-hal yang baik maupun dalam keadaan sulit sekalipun ya saudara sekalian. Juga mengucap syukur berarti kita percaya dengan iman bahwa sesulit apapun yang kita alami hari ini, ada suatu rencana besar yang Tuhan sediakan bagi kita di depan pada waktunya Tuhan saudara sekalian. Jadi itulah ucapan syukur saudara sekalian. Ucapan syukur adalah kita percaya dengan iman bahwa sesulit apapun yang kita alami hari ini, ada suatu rencana besar yang Tuhan sediakan bagi kita ya di depan pada waktunya Tuhan Yesus saudara sekalian. Jadi Argo bacakan Mazmur 111 ayat 1, kemudian Mazmur 100 ayat 4 sampai 5, kemudian Mazmur 116 ayat 12 Argo. Mazmur 111 ayat 1. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati.
dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Mazmur 100 ayat 4-5. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mazmur 116 ayat 12. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Argo. Mazmur 111 ayat 1 katakan, Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Ya saudara sekalian, jadi aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, saudara sekalian. Kemudian di Mazmur 100 ayat 4-5 katakan, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun, saudara sekalian. Dan kemudian Mazmur 116 ayat 12 katakan, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku, saudara sekalian. Jadi di balik ucapan syukur, saudara sekalian, artinya kalau kita melihat ayat ini, di balik ucapan syukur ada berkat atau pintu gerbang menuju berkat, saudara. Jika kita lihat dan merenungkan ayat-ayat tadi atau saudara sekalian, dan juga kita lihat semua yang Tuhan Yesus telah kerjakan di dalam hidup kita, kita tidak akan pernah berhenti mengucap syukur, saudara sekalian. Ada kekuatan dan kuasa dalam ucapan syukur. Ucapan syukur adalah salah satu cara untuk mengaktifkan iman, saudara. Iman selalu berkaitan erat dengan ucapan syukur atau hati yang selalu bersyukur. Iman selalu berkaitan erat dengan hati yang selalu bersyukur. Ya, ingat itu iman ya saudara sekalian. Ucapan syukur harus dilatih. Latihlah dan belajarlah bersyukur dengan menaruh perhatian kepada kasih, kebaikan, dan kemurahan Tuhan Yesus atas hidup kita. Ingatlah satu persatu kebaikan yang Tuhan Yesus lakukan kepada kita lewat orang-orang di sekitar kita. Ucapkanlah terima kasih kepada Tuhan Yesus, saudara. Kita perlu melihat ke belakang untuk menghitung berkat-berkat Tuhan dan kebaikan Tuhan Yesus sepanjang hidup yang sudah kita jalani, saudara sekalian. Ya, boleh melihat ke belakang, bukan yang masalah ya yang kita lihat ke belakang, tetapi kita melihat berkat-berkat Tuhan yang sudah, atau kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan perbuat kepada kita. Kita lihat ke belakang betapa baiknya Tuhan itu, saudara sekalian. Datang kepada Tuhan Yesus untuk bersyukur, berterima kasih atas semua, bahkan perkara, saudara sekalian, dan juga semua berkat atau kesembuhan yang kita alami dan sebagainya, saudara. Jadi hal pertama dalam ucapan syukur adalah satu, di balik ucapan syukur ada berkat, atau ucapan syukur adalah pintu gerbang menuju berkat, saudara. Ya. Kemudian Argo bacakan Yohanes 6 ayat 8-13, Argo. Yohanes 6 ayat 8-13. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi, apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan
dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. Yohanes 6 ayat 8 sampai 13 katakan, seorang dari murid-muridnya Yesus yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepada Yesus, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti dan mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Ya, saudara sekalian, Yesus mengucap syukur, Yesus mengambil roti dan mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Dan mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan, saudara sekalian. Jadi kalau kita lihat di ayat ini, saudara sekalian, kita lihat Tuhan Yesus mengucap syukur ya saudara sekalian untuk membagikan makan kepada 5.000 orang. Di balik ucapan syukur ada mujizat, saudara. Kita lihat apa yang Yesus lakukan setelah menerima 5 roti dan 2 ikan itu. Yesus menaruh roti itu dan ikan itu di tangannya dan menengadahkannya ya ke langit lalu mengucap syukur, saudara sekalian. Kita lihat apa yang terjadi setelah Yesus melakukan itu. Yesus memecah-mecah 5 roti dan juga mungkin memotong juga 2 ikan itu menjadi beberapa bagian dan memerintahkan murid-muridnya untuk membagikan kepada 5.000 orang yang datang saat itu. Mungkin kita bingung ya, bagaimana mungkin 5 roti dan 2 ikan itu mengenyangkan ribuan orang itu, saudara sekalian. Kita ingat bahwa sebelumnya Yesus banyak melakukan mujizat, saudara sekalian ya. Yesus adalah Allah itu sendiri dan dia adalah sumber mujizat. Mujizat yang pertama adalah air berubah menjadi anggur dan kemudian banyak menyembuhkan orang sakit dan kemudian membangkitkan orang mati. Dan sekarang Tuhan Yesus memberikan makan kepada 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan, saudara. Jadi bagaimana mujizat itu terjadi, saudara sekalian? Kita lihat ya saudara sekalian, ya di Matius 15 ayat 36. Setelah itu Yesus mengambil roti dan ikan-ikan itu mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-murid, lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Mengucap syukur, Yesus mengucap syukur, menengadahkannya, mengambil roti dan Yesus mengucap syukur. Bahwa setelah Yesus mengambil roti dan ikan itu dan mengucap syukur atas makanan itu, dalam arti menyerahkan kepada Allah dan mujizatnya pun terjadi. Mujizat Allah terjadi, saudara sekalian ya. Yesus itu memberitahukan kepada kita dengan kata lain bahwa kuasa dan mujizat bisa terjadi ketika kita percaya dan mengandalkan Tuhan Yesus, saudara sekalian. Jadi hal kedua dalam ucapan syukur adalah di balik ucapan syukur ada mujizat, saudara sekalian ya. Jadi jangan sepelekan ucapan syukur, selalu mengucap syukur, selalu berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Karena di balik ucapan syukur ada mujizat, saudara sekalian ya. Dan kemudian Argo bacakan 2 Korintus 4 ayat 15, Argo. 2 Korintus 4 ayat 15. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. 2 Korintus 4 ayat 15 katakan, sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Jadi di balik ucapan syukur ada kemuliaan Allah, saudara sekalian. Di ayat ini dikatakan Tuhan telah memilih kita untuk memuliakan namanya yang besar dan agung melalui pujian dan ucapan syukur dari kita anak-anak Tuhan.
Allah yang menganugerahkan segala sesuatu kepada kita dalam kasih dan anugerahnya. Dan kemudian giliran kita untuk mengucap syukur dan berterima kasih sekarang dan selama-lamanya. Ya saudara sekalian, kita mengucap syukur kepada Allah sekarang ini, kita mengucap syukur dan selama-lamanya ke depan. Saudara sekalian, kita juga mengucap syukur selalu saudara sekalian. Juga melalui pujian nama Allah dimuliakan di bumi dan di sorga saudara sekalian. Ya. Itulah reaksi kita atas berkat-berkatnya dalam kelebihan dan kekurangan. Ya saudara, kata-kata segala sesuatu atau semuanya itu adalah bukan hanya hal-hal baik saja saudara sekalian, tetapi juga hal-hal yang sulit. Hal ini berlaku bahkan pada masalah dalam hidup kita. Tuhan mengizinkan ada kesulitan atau masalah untuk mengubah dan membentuk kita agar mendapat tempat di sorga, saudara sekalian. Ya, jadi Tuhan izinkan ada kesulitan atau masalah ya bagi kita untuk menaikkan iman kita, rohani kita, saudara sekalian, untuk lebih mendekatkan kepada kita dan membentuk kita agar mendapat tempat di sorga, saudara. Allah izinkan untuk memurnikan iman kita, ya saudara. Apapun yang terjadi pada diri kita, anugerah Tuhan tetap kepada kita. Dan atas hal ini kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus selalu dalam segala sesuatu dan selamanya, saudara sekalian. Dalam semua keadaan apapun yang kita terima atau terjadi pada diri kita, saudara sekalian, kita mengucap syukur selalu kepada Tuhan Yesus selamanya, saudara sekalian. Jadi hal ketiga dalam ucapan syukur, di balik ucapan syukur ada kemuliaan Tuhan, saudara sekalian. Jadi 3 hal di balik ucapan syukur, saudara sekalian. 1, di balik ucapan syukur ada berkat atau pintu gerbang menuju berkat, saudara sekalian. Dan yang kedua, di balik ucapan syukur ada mujizat, saudara sekalian. Percayalah itu ya saudara sekalian. Iblis tidak bisa bekerja kepada kita untuk menuduh kita, ya, untuk merendahkan kita dan menekan kita, saudara sekalian. Kemudian ketiga, di balik ucapan syukur ada kemuliaan Tuhan, saudara sekalian. Nah, itulah saudara sekalian, kita juga selalu dalam hidup berterima kasih selalu, ya. Apapun yang kita jalani, apapun yang kita lakukan, saudara sekalian, mengucap syukurlah, mengucap syukur, terima kasih. Itu pun yang saya lakukan, saudara sekalian, setiap saat, bahkan terima kasih Tuhan Yesus. Saya ngapain, atau saya pulang dari satu tempat, saya sampai ke rumah, dan saya turun dari mobil, saya bilang terima kasih Tuhan Yesus, mengucap syukur. Kemudian saya masuk ke rumah saya bilang terima kasih Tuhan Yesus, ada rumah ini, terima kasih Tuhan Yesus. Dan kemudian misalnya saya makan, terima kasih, ya otomatis kita berdoa, ya makan, mengucap syukur, terima kasih, ya Tuhan, saudara. Jadi selalu berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Terima kasih juga waktu kita bangun pagi, ya minta kita diurapi Roh Kudus, minta tutup bungkus darah Yesus, dan minta pasukan malaikat menjaga kita, dan juga kita mengucap syukur kalau kita masih diberi nafas kehidupan, saudara sekalian, ya. Jadi itulah 3 hal ya di balik ucapan syukur. Ada di balik ucapan syukur ada berkat atau pintu gerbang menuju berkat. Jadi jangan lupa mengucap syukur, saudara sekalian. Dan kedua, di balik ucapan syukur ada mujizat. Dan ketiga, di balik ucapan syukur ada kemuliaan Allah, saudara sekalian. Kemuliaan Tuhan Yesus, saudara sekalian. Demikian kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Dan terima kasih kepada Tuhan Yesus, saudara sekalian, ya. Nah itulah saudara sekalian, marilah kita dalam hidup sepenuh-penuhnya hidup di dalam Tuhan Yesus. Ya, mengucap syukur selalu kepada Tuhan Yesus. Menjadi pelaku daripada firman-Nya. Hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, saudara sekalian. Dan saudara sekalian, kita diminta kita berjuang dalam hidup ini untuk nama kita tercatat di buku kitab kehidupan di sorga, saudara sekalian. Tuhan Yesus mengendaki hendaklah namamu tercatat dalam buku kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kita tidak tercatat di buku kehidupan di sorga, saudara sekalian, maka kita akan mengalami kematian kedua, kematian kekal atau lautan api, saudara sekalian, ya. Dan kemudian juga Tuhan Yesus katakan berjuanglah masuk pintu yang sempit itu. Tuhan Yesus menghendaki kita berjuang masuk sorga, saudara sekalian. Ya, Tuhan Yesus minta kita hidup di dalam dunia ini betul-betul nanti menempati yang Tuhan Yesus sedang sediakan, ya. Tuhan Yesus pergi, Tuhan Yesus turun ke dunia menjadi manusia,
dan kemudian pergi lagi Tuhan Yesus pulang ke sorga saudara sekalian untuk menyediakan rumah bagi kita di sorga saudara sekalian. Jadi taatlah kepada firman Tuhan Yesus, jalankan firman Tuhan, jadi pelaku firman saudara sekalian, lakukan firman Tuhan Yesus. Jangan pernah mau melenceng, jangan pernah mau berbuat dosa. Dan saudara sekalian, Tuhan Yesus juga katakan, barang siapa menang, maka ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, dan seperti aku pun telah menang dan duduk di atas tahta Bapa ya saudara sekalian, ya duduk di atas tahta Bapa bersama Bapa gitu Tuhan Yesus katakan. Jadi Tuhan Yesus menghendaki kita berkemenangan untuk kita masuk surga kelak saudara sekalian, hidup kekal, bukan kematian kekal saudara sekalian. Dan juga Tuhan Yesus pasti juga menghendaki kita dalam hidup di dunia ini berkemenangan, menang atas dosa, menang atas masalah, menang atas sakit penyakit, menang atas kuasa gelap ya saudara sekalian. Dan itulah dalam hidup kita, bertobat dan bertobat terus. Bertobat terus saudara sekalian ya. Kita harus dalam pertobatan saudara sekalian. Karena kita tidak tahu kadang-kadang pikiran kita atau hati kita ya tidak sesuai dengan kehendak Allah saudara sekalian, apa yang kita mau lakukan saudara sekalian atau kita pikirkan. Jadi dalam pertobatan selalu, makanya itu selalu baca firman Tuhan dan hafalkan firman Tuhan saudara sekalian. Hafalkan kata-kata Tuhan Yesus terutama saudara sekalian ya. Ya semua firman Tuhan yang ada di Alkitab saudara sekalian ya. Jadi full gospel, Injil sepenuhnya saudara sekalian. Dan juga dalam hidup ini belajar dan belajar. Belajar saudara sekalian, belajar. Belajar dalam kehidupan ini. Belajar di dalam komunitas yang Anda ada saudara sekalian. Dan kemudian juga belajar firman Tuhan saudara sekalian. Terus dalami dan belajar dan hayati firman Tuhan dan kemudian lakukan saudara sekalian. Dan kita juga berjaga-jaga dan waspada dalam hidup ini untuk tidak jatuh dalam dosa dan kesalahan. Untuk kita layak ya nanti berdiri kalau Tuhan Yesus datang saudara sekalian. Atau tiba-tiba kita dipanggil oleh Tuhan saudara sekalian. Kita layak, kita masuk surga saudara sekalian. Tuhan Yesus katakan di Lukas 12 ayat 39 sampai 40. Bahwa anak manusia akan datang pada waktu yang tidak kamu sangkakan saudara sekalian. Jadi kita tidak bisa menduga kapan Tuhan Yesus datang. Dan kita juga tidak bisa menduga kapan Tuhan Yesus akan panggil kita pulang saudara sekalian. Untuk itu marilah kita dalam hidup ini kita selalu bersyukur kepada Tuhan Yesus, selalu berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Dan juga berjaga-jaga dan waspada untuk tidak jatuh dalam dosa dan kesalahan saudara sekalian. Dan itulah juga kita menjadi Injil yang terbuka yang dapat dibaca oleh setiap orang saudara sekalian. Kita pelaku firman dan orang bisa melihat inilah anak Tuhan Yesus saudara sekalian. Orang akan memuliakan Tuhan dan kemudian orang juga akan mengikut Tuhan Yesus saudara. Nah itulah saudara sekalian, marilah kita dalam hidup ini kita menjadi pemenang jiwa juga saudara sekalian. Tuhan Yesus katakan ya, pergilah kamu sampai ke ujung bumi, ajarkanlah yang aku ajarkan kepadamu. Ajarkanlah mereka ya maksudnya dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus dan aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Nah itulah marilah kita keselamatan bukanlah untuk diri kita sendiri tetapi sungguh kita ya keselamatan kita juga beritakan kepada orang-orang lain yang belum mengenal Tuhan. Paling tidak mereka tahu siapa Tuhan Yesus saudara sekalian ya. Yesus adalah Allah sendiri yang turun ke dunia menjadi manusia. Yesus adalah Allah yang hidup, Allah yang nyata, Allah yang harusnya disembah ya saudara sekalian, Allah yang benar. Dan kemudian Yesus adalah Allah yang hidup, Allah yang merasakan apa yang kita rasakan dan Allah yang menjawab apa yang kita butuhkan. Nah itulah senantiasa kita memuliakan Tuhan di dalam hidup ini dan selalu mengucap syukur. Karena tadi dikatakan di 1 Tesalonika saudara sekalian, mengucap syukurlah senantiasa dalam segala hal saudara sekalian. Jadi ucapan syukur, di balik ucapan syukur ada berkat atau pintu gerbang menuju berkat. Kemudian di balik ucapan syukur ada mujizat. Dan yang ketiga di balik ucapan syukur ada kemuliaan Allah ya saudara sekalian. Terima kasih saudara sekalian, sekian firman dari saya. Saya percaya kita semua mau hidup memuliakan Tuhan selama-lamanya sampai Tuhan Yesus datang. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Pendeta Elfris di Gereja Nias. Puji Tuhan, terima kasih Bu Gembala Sidang yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, firman yang sangat memberkati, firman yang luar biasa. Kami diajar untuk selalu bersyukur, karena di balik ucapan syukur ada pintu berkat, di balik ucapan syukur ada mujizat,
di balik ucapan syukur ada kemuliaan Allah. Doa kami untuk Ibu Gembala dan Pendeta Argo bersama keluarga semua senantiasa dalam perlindungan Tuhan, diberi kesehatan, umur panjang, dipakai Tuhan terus untuk memenangkan banyak jiwa bagi kerajaan sorga. Terima kasih Ibu Gembala. Saudara diberkati Tuhan, amin. Boleh lihat tangan-tangan yang diberkati. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Saudara, hari ini Gembala Sidang kita mengajar kita untuk selalu mengucap syukur. Nah, pertanyaannya saya mau bertanya sama saudara. Saudara masih bersyukur? Sekali lagi, saudara masih bersyukur? Yang masih bersyukur boleh angkat tangan saudara. Puji Tuhan. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa tanda kita bersyukur? Apa tanda saudara bersyukur, saudara? Yang pertama, tanda orang bersyukur adalah dia menggunakan waktu hidupnya sebaik mungkin. Artinya apa saudara? Dia tidak melakukan dosa. Nah, orang yang melakukan dosa itu dia tidak bersyukur atas hidupnya. Kenapa? Karena hidup kita ini telah ditebus. Sama-sama bilang bersama saya, aku bersyukur, aku telah ditebus oleh Tuhan Yesus. Amin. Jadi kalau saudara masih jatuh bangun dosa, masih hidup di dalam dosa, mohon maaf, saudara tidak bersyukur atas hidup yang Tuhan berikan. Amin. Maka pesan saya, mari kita jangan jatuh dalam dosa. Kita berjuang hidup dalam kebenaran. Kalau kita hidup dalam kebenaran, artinya kita menghargai pengorbanan Tuhan Yesus. Amin. Yang kedua, apa tanda orang yang bersyukur? Tanda orang yang bersyukur adalah dia datang beribadah dan berdoa. Jadi saudara beribadah, saudara berdoa, artinya saudara bersyukur kepada Tuhan atas apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup saudara. Maka orang-orang yang malas ibadah, malas berdoa, itu tanda bahwa orang itu tidak mengucap syukur atas berkat, atas pertolongan, atas mujizat Tuhan. Nah, yang ketiga saudara, tanda orang yang bersyukur adalah dia tidak mengeluh, saudara. Maka lawan bersyukur apa, saudara? Lawan kata bersyukur apa? Mengeluh, sungut-sungut, kecewa, ya putus asa, itu lawan kata bersyukur. Maka coba saudara renungkan, saudara benar-benar bersyukur atau belum bersyukur. Maka selama saudara mengeluh, ya banyak mengeluh, bersungut-sungut, artinya saudara belum benar-benar bersyukur. Ingat bangsa Israel 40 tahun berjalan saudara di padang gurun. Dan ada ribuan saudara, bahkan belasan ribu mujizat yang Tuhan lakukan selama bangsa Israel berjalan di padang gurun. Tapi faktanya apa? Mereka enggak pernah bersyukur. Justru mereka banyak bersungut-sungut. Hasilnya apa saudara? Mereka tiba-tiba mati semua di tengah padang gurun, ditelan perut bumi. Kenapa? Karena bersungut-sungut. Jadi hati-hati, jangan bersungut-sungut, percayalah Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Maka saya ingin sedikit menambahkan yaitu dua hal yang bisa kita pelajari dari bersyukur. Yang pertama kita baca di dalam Injil Lukas pasal 17 ayat 15 sampai 18. 3 ayat kita baca sama-sama, 2, 3, ya. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah. Dengan apa? Suara nyaring, ayat 16. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus. Dan apa? Mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria, ayat 17. Lalu Yesus berkata, bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Ayat 18. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada... Saudaraku, ayat yang baru kita baca ini cerita kisah tentang 10 orang kusta yang semuanya disembuhkan Tuhan. Tapi faktanya hanya satu yang apa? Hanya satu yang apa? Mengucap syukur. Saudara, Tuhan gak pernah paksa saudara bersyukur. Sekali lagi, Tuhan gak pernah paksa umatnya, gak pernah paksa jemaat, gak pernah paksa manusia untuk bersyukur. Tapi ingat baik,
kalau saudara bersyukur, hati Tuhan disenangkan. Amin. Saya mau tanya sama saudara. Ya, saudara, kalau saudara bersyukur sama suami, saudara bersyukur sama istri, suami saudara, istri saudara senang atau tidak? Senang. Ya, atau saudara mengucap syukur sama bos saudara, pimpinan saudara. Orang yang saudara ucapin terima kasih, ucapan syukur, senang atau tidak? Senang. Jadi Tuhan tidak memaksa kita untuk bersyukur. Tapi waktu saudara bersyukur, hal itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Katakan amin. Nah, ayat ini saudara bicara tentang 10 orang kusta. Zaman itu saudara, kusta nggak mungkin sembuh. Zaman itu kusta akibat dosa. Jadi hati-hati, ada konsekuensi dalam hidup ini. Ya, Alkitab bilang apa? 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kamu mengaku dosa, maka Allah setia dan adil mengampuni dosa kita. Perhatikan kata setia, perhatikan kata adil. Kita salah, minta ampun, diampuni atau tidak? Besok salah, minta ampun, diampuni atau tidak? Minggu depan salah, minta ampun, diampuni atau tidak? Diampuni, tapi dia juga adil. Adil apa? Gak mungkin orang yang berdosa dengan orang yang tidak berdosa sama. Orang yang berdosa dia harus menanggung konsekuensi. Amin. Setiap tindakan kita, setiap perbuatan kita ada konsekuensi. Ya, seperti saya bilang, saya kadang suka cerita, orang merokok saudara. Lalu dia kena paru-paru basah. Atau kanker paru-paru, atau TB paru-paru. Dia datang sama Tuhan, Tuhan ampuni saya. Saya mau tanya sama saudara, diampuni sama Tuhan? Diampuni, tapi konsekuensinya sakit paru-paru. Amin. Saudara korupsi, saudara mencuri, saudara selingkuh, berzina. Diampuni dosanya? Diampuni, tapi konsekuensinya saudara harus tanggung. Amin. Maka ayat ini mengingatkan kita saudara, 10 orang kusta yang balik cuma 1. Dan dia berkata, Bapa, aku mengucap syukur. Artinya apa saudara? Ini mewakili kita. Bahwa banyak orang saudara lupa bersyukur. Bahwa banyak orang saudara lupa bahwa apa yang dia terima, apa yang dia alami itu adalah anugerah Tuhan, pemberian Tuhan. Sama-sama bilang bersama saya, hidup ini adalah pemberian Tuhan. Amin. Nggak ada yang perlu kita sombongkan. Semua hanya pemberian Tuhan. Jadi kadangkala ya ada orang, ya ada jemaat misalkan saudara, dulu susah, lalu diberkati saudara. Ya punya perusahaan A, punya perusahaan B. Tapi semenjak diberkati dia lupa ibadah. Maka biasanya suami, istri, anak. Tiba-tiba sekarang tinggal istri dan anak. Lalu saya tanya, Bapak mana Bu? Sibuk. Minggu depan lagi, Bapak mana Bu? Sibuk saudara. Padahal dulu saudara waktu dia hidupnya cukup biasa, diberkati Tuhan, rajin. Ibadah Selasa, ibadah Rabu, ibadah Sabtu, ibadah Minggu datang. Tapi setelah diberkati Tuhan lupa saudara. Hasilnya apa saudara? Perusahaannya terpuruk. Dan hasilnya apa saudara? Semua perusahaannya 3 saudara tutup. Tinggal perusahaan istrinya. Maka hari ini saudara jangan lupa bersyukur. Amin. Semua yang saudara raih, semua yang saudara miliki, itu semua karena Tuhan. Maka pelajaran pertama yang kita tarik dari ucapan syukur. Ucapan syukur adalah bukti bahwa kita tidak melupakan Tuhan. Amin. Jadi semakin saudara bersyukur, semakin saudara ingat Tuhan. Amin. Yang kedua, kita baca Mazmur 139 ayatnya yang ke-14. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku apa? Benar-benar menyadarinya. Saudaraku, ayat ini Mazmur dari Daud. Daud bilang apa? Aku bersyukur kepadamu. Saudara, waktu Daud bersyukur ini bukan baru dapat proyek, bukan baru dapat bonus gaji. Tapi waktu Daud bersyukur ini dia sedang dikejar-kejar musuhnya. Dia dikejar-kejar Saul, ingin ditangkap, ingin dibunuh. Tapi perhatikan, dalam kondisi yang tidak enak, dalam kondisi yang tertekan,
Daud mengucapkan ucapan syukurnya. Artinya apa? Daud menyadari setiap hal yang terjadi dalam hidupnya tidak ada yang kebetulan. Setiap hal yang terjadi dalam hidupnya Tuhan izinkan. Untuk apa? Untuk menyatakan kebaikannya atas hidup kita. Amin. Maka semua orang punya masalah. Saya mau tanya, ada di sini yang gak punya masalah? Yang punya masalah boleh angkat tangan. Nggak usah angkat tangan. Semua pasti punya masalah. Saudara, semua orang punya masalah. Tapi nggak semua orang menang atas masalah. Nggak semua orang bijaksana dalam menghadapi masalah. Biasanya apa yang dilakukan orang ketika ada masalah? Yang pertama, marah-marah. Ada di sini yang suka marah-marah, ada. Marah-marah tidak akan menyelesaikan masalah. Marah-marah justru mendatangkan masalah baru. Yang kedua, respon orang ketika ada masalah, dia mulai menyalahkan orang. Ada di sini yang suka menyalahkan orang, ada. Ini gara-gara papa, ini gara-gara mama, ini gara-gara papa. Banyak orang ketika ada masalah dia boleh menyalahkan temannya, menyalahkan pendetanya, menyalahkan orang tuanya, menyalahkan suami, menyalahkan istri. Saudara, setiap orang punya masalah. Setiap kita, rumah tangga kita ada masalah. Suami istri bertengkar, selisih pendapat, masalah. Tapi masalah itu bukan untuk dibuang. Masalah itu apa? Masalahnya diperbaiki. Amin. Saudara, rumah tangga, ada masalah nggak rumah tangganya? Ada. Suami begini, istri begini. Kalau ada masalah, bukan masalahnya dibuang, masalahnya diperbaiki. Amin. Ketika saudara minta Tuhan tolong, maka apapun masalah itu ada jalan keluar. Dan ingat saudara, pernikahan itu adalah inisiatif Tuhan. Bukan kita yang cari jodoh, bukan kita yang cari suami kita. Suami saudara, istri saudara itu Tuhan yang kasih. Sama-sama bilang bersama saya, suamiku, istriku, Tuhan yang kasih. Amin. Inisiatif Tuhan. Saudara nikah berapa tahun? Yang nikah 5 tahun ke bawah, cium tangan. Ada? 1, 2, 3.000, puji Tuhan. Yang nikah di atas 5 tahun sampai 10 tahun, ada? Ada? Ya, 5.000, puji Tuhan. Yang nikah di atas 10 tahun sampai 20 tahun, ada? Ya, puji Tuhan, makin banyak. Yang nikah 20 tahun sampai 30 tahun, ada? Wah, puji Tuhan. Nah, yang gak angkat tangan berapa tahun ini? 34 tahun. Ya. Nah, saudara, lama atau singkatnya rumah tangga kita ini tidak ditentukan berapa yang kita raih. Tapi bahagianya rumah tangga yang kita jalani ketika kita banyak bersyukur. Amin. Salah satu cara terbaik untuk menikmati hidup, menikmati rumah tangga kita adalah banyak-banyak bersyukur. Amin. Iya. Ibu-ibu biasakan puji suami. Iya. Kadang kalau suami pulang ke rumah, nanya, ada makanan atau enggak? Dia bukannya enggak tahu di meja makan ada makanan. Tapi kadang-kala suami ingin saudara istrinya melayani suami. Jangan sampai suami dilayani orang lain, saudara. Ibu-ibu biasakan puji suami. Amin. Jangan sampai suamimu dipuji ani-ani, saudara. Iya, biasakan. Suami-suami biasakan ya peluk, saudara. Saya peluk istri saya. Kadang-kadang mau diem-diem saya, ya mohon maaf gitu ya. Saya cium gitu, saudara. Itu saya peluk, saudara. Nah, maka itu penting, saudara. Apa? Karena istri itu, saudara, ketika dipeluk suami ada ketenangan. Amin. Jangan suami peluk enggak, cium enggak, tempeleng iya gitu, saudara. Maka ayat tadi mengingatkan kita semua yang kedua, pelajaran penting dari ucapan syukur. Ucapan syukur adalah tanda bahwa kita menyadari bahwa kita manusia terbatas. Tuhan tidak pernah terbatas. Amin. Maka saya simpulkan firman Tuhan hari ini, banyak-banyak bersyukur. Bersyukur adalah cara terbaik untuk menjalani hidup ini. Di balik ucapan syukur ada pintu berkat. Di balik ucapan syukur ada mujizat.
Di balik ucapan syukur ada kemuliaan Allah. Ucapan syukur atau mengucap syukur adalah tindakan kita, bahwa kita menyadari bahwa Tuhan telah melakukan yang baik. Kita nggak lupa Tuhan. Yang kedua, ucapan syukur kita menyadari kita terbatas, Tuhan tidak terbatas. Doa saya, saudara menikmati hidup karena saudara banyak bersyukur. Doa saya, saudara yang banyak bersyukur, banyak mujizat kebaikan Tuhan yang dinyatakan dalam hidup kita semua. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Roh Kudus, mampukan kami untuk melakukannya. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Sama-sama katakan. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari kasih tepuk tangan sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk kita boleh terima yang terbaik daripada Tuhan Yesus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Imani, saat kita menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus dengan cara yang benar, dipimpin oleh orang yang benar, ada kuasa, ada mujizat Tuhan bagi setiap kita. Sama-sama kita bangkit berdiri, sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Tubuhmu dan darahmu Tuhan. Dan darah-Mu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan
kita akan menerima perjamuan kudus, kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus. Sebelumnya kita bacakan ayat perjamuan kudus yang terambil dari Matius 26 ayat 26 sampai 28, kemudian Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Argo silahkan bacakan. Matius 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari," dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi, untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. Kalau kita lihat ayat perjamuan kudus tersebut, saudara sekalian, bahwa di dalam perjamuan kudus dengan kita menyatu dengan tubuh darah Yesus, kita akan mencapai hidup kekal, saudara sekalian ya. Jadi Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita pun di dalam Tuhan Yesus, saudara sekalian. Dan kita akan dibangkitkan pada akhir zaman, saudara sekalian. Kemudian juga Tuhan Yesus katakan, Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita di dalam Tuhan Yesus, dan kemudian Tuhan Yesus juga katakan, minta apa saja maka akan diberikan. Ya, otomatis kita tidak akan minta yang tidak-tidak, tetapi kita akan minta yang untuk memuliakan Tuhan Yesus, saudara sekalian. Dan perlunya kita menyatu dengan tubuh darah Yesus, karena itu juga perintah daripada Tuhan Yesus sendiri, saudara sekalian ya. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku, kata Tuhan Yesus. Jadi kita sudah diselamatkan, ini adalah karya keselamatan yang Allah kerjakan kepada kita. Kita diampuni dosanya, dan kemudian kita jangan berbuat dosa lagi, saudara sekalian. Untuk kita, saudara sekalian, kita menyatu dengan tubuh darah Yesus, kita akan mencapai hidup yang kekal, saudara sekalian. Dan juga di Wahyu 6 ayat 6 sampai 8, di Wahyu 6 ayat 6 katakan, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Artinya, saudara sekalian, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, artinya semakin hari semakin sukar, semakin hari semakin lama akan semakin sulit, semakin hari semakin susah, dan semakin hari semakin mahal, saudara sekalian. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu, artinya kita yang hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, hidup menjadi pelaku daripada firman-Nya, dan hidup menyenangkan hati Tuhan, tidak mendukakan hati Tuhan, saudara sekalian, juga tidak mendukakan hati sesama, saudara sekalian. Maka kita akan betul-betul tidak akan dirusakkan, dan kita tidak akan masuk dalam kesukaran apapun, saudara sekalian ya. Artinya kita dapat menang di atas semuanya itu, saudara sekalian, masalah-masalah sesulit apapun, saudara sekalian. Dan kemudian juga, saudara sekalian, kalau kita dalam hidup ini memanage hidup kita dengan baik, kita sebagai anak Tuhan yang benar-benar hidup sepenuhnya di dalam Tuhan Yesus, dan kemudian juga kita memanage finansial kita dengan baik, ya, kita tidak duniawi, tidak materialistis, tidak beli yang tidak perlu kita beli, saudara sekalian. Dan juga kita berpadanan hidup dengan apa yang ada pada kita, saudara sekalian. Maka kita tidak akan mengalami resesi secara pribadi, saudara sekalian. Ya, kita juga berdoa untuk negara kita tidak akan mengalami resesi. Kita berdoa negara kita aman dan damai, saudara sekalian. Juga kita berdoa juga Tuhan Yesus sayang Indonesia, ya saudara sekalian, kita bangsa Indonesia disayang oleh Tuhan, ya saudara sekalian. Mari kita akan mengangkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Yesus Kristus. Kita ucapkan bersama-sama, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib. Yang pertama,
yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor, dimanapun kami melangkah dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus. Kita makan bersama, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga, keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian. Jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu dan tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa. Tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang, yang kami kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah. Fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga kami berkumpul di bumi dan berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, kami semua sehat sempurna. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan indah. Oleh darah Yesus, jantungku sehat sempurna, tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus, ginjalku sehat sempurna, tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus, paru-paruku bersih normal, tidak ada flek, tidak ada sakit paru-paru, tidak sakit asma, tidak sakit TBC, tidak sakit COVID-19, saudara sekalian. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami tolak juga polusi udara. Oleh darah Yesus, darahku normal, tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak diabetes, tidak hepatitis. Aku tolak demam berdarah, aku tolak sinusitis, aku tolak alergi udara, aku tolak alergi makanan. Tulang-tulangku sempurna sehat, tidak keropas tulang, tidak kanker tulang, tidak saraf kejepit. Aku tolak batu di empedu, aku tolak sakit pankreas, urapi leverku sempurna sehat, tidak sakit kanker lever. Hari ini aku sembuh. Silahkan Anda semua berdoa masing-masing, sebutkan nama sakit Anda masing-masing, dan imani Anda yang sakit, Anda imani Anda sembuh. Dan kalau ada keperluan atau kebutuhan yang lain, finansial atau apapun, doa saat ini pada Tuhan Yesus. Kita angkat darah Yesus. Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut dan tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia, akan terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus pesta di sorga.
Aku percaya dengan perjamuan kudus ini, aku diangkat naik, punya roh majikan, tidak jadi ekor tetapi menjadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan 100 kali ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum bersama, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa untuk minyak urapan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias untuk mengembalikan kuasa minyak urapan. Maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus. 1. Minyak urapan untuk muliakan Allah dan muliakan manusia terdapat di Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Kedua, minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh jahat. Terdapat di Markus 6 ayat 12-13. 3. Minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk. Di dalam Yesaya 10 ayat 27a. 4. Minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami. Terdapat di Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini. Minyak urapan yang kudus dan yang penuh kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus, minyak ini memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Kami muliakan Allah kami, Yesus Kristus Tuhan, dan kami manusia mulia, tidak sakit, tidak gagal, apa yang kami kerjakan berhasil, dan kami selalu berkecukupan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan, oleskan pada dahi dan kepala Anda dan pada bagian yang sakit, dan Anda yang sakit atau ada kebutuhan yang lainnya, Anda oleskan pada bagian yang sakit, dan Anda yang punya kebutuhan lainnya, saudara sekalian Anda berdoa, Anda oleskan pada kepala Anda, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah menyatu dengan tubuh darah-Mu. Engkau ada di dalam kami dan kami dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk seluruh jemaat gereja Tiberias Indonesia. Sayangi jemaat gereja Tiberias Indonesia Tuhan Yesus. Berkati jemaat gereja Tiberias Indonesia Tuhan Yesus. Berikan kasih, kuasa, dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam kehidupan jemaat gereja Tiberias Indonesia. Berikan hikmat, akal budi, dan pewahyuan dari sorga. Apa yang mereka lakukan berasal daripada Engkau dan untuk hormat kemuliaan nama Engkau. Tuhan Yesus, berikan Tuhan Yesus apapun yang mereka kerjakan, jemaat gereja Tiberias Indonesia kerjakan Tuhan Yesus. Buat mereka berhasil, selalu naik, tidak pernah turun, jadi kepala bukan ekor Tuhan Yesus. Berikan dalam hidup ini seluruh kebutuhannya terpenuhi, tercukupi dalam nama Tuhan Yesus. Berikan berkat Allah melimpah turun kepada mereka Tuhan Yesus. Berikan berkat rohani, mereka ada kuasa dan wibawa dari sorga. Mereka menumpangkan tangan atas orang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus, dapat mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus, dan menjadi pemenang jiwa bagi kerajaan surga di dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan berkat jasmani Tuhan Yesus, mereka selalu sehat, sempurna Tuhan Yesus. Kami tolak sakit penyakit, jemaat gereja Tiberias Indonesia selalu sehat dan sembuh. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, jemaat gereja Tiberias Indonesia sehat dan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan berkat materi Tuhan Yesus, apa yang mereka perlukan selalu tercukupi. Kami tolak kekurangan, kami tolak kegagalan, kami tolak kemiskinan. Berikan Tuhan Yesus income yang lebih dari cukup kepada mereka Tuhan Yesus. Dan yang dalam bekerja, dalam usaha Tuhan Yesus, berikan mereka proyek-proyek baru juga Tuhan Yesus. Jemaat gereja Tiberias Indonesia selalu berkecukupan dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta kasih, kuasa, dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam kehidupan jemaat gereja Tiberias Indonesia. Kami berdoa untuk seluruh pendeta-pendeta di gereja Tiberias Indonesia, berkhotbah dengan penuh kuasa dan wibawa dari sorga, tanda-tanda heran menyertai, dan apa yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi.
Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk koordinator, pekerja, usher, greeter, media, dan kemudian juga choir, kids, dan wonder guest Tuhan Yesus. Mereka dipakai Tuhan dengan heran dan luar biasa, dan apapun yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa untuk Pak Anggoro dan istri dan anak diberkati, dan Ibu Radina Samorti diberkati sehat, dan Pak Akiat dan Ibu Susan, Tuhan Yesus diberkati, Tuhan Yesus dalam pekerjaannya berhasil dan berikan proyek-proyek baru, Tuhan Yesus, dan juga dalam pelayanan berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa untuk Yeni dan Pak Suryogo diberkati, Pak Yafet dan Ibu Lili diberkati, Pak David Kristianto Abiata diberkati, Ibu Popi, Pak David dan Ibu Eli dan Pak Robi dengan kedua cucunya diberkati, Pak David Rahaja diberkati, Pak Damah di Bekasi diberkati, Ibu Marta di Sunter diberkati, Pak Ganda Simatupang diberkati, Ibu Teni diberkati sehat dan balaskan 100 kali ganda, dan Ibu Liana dan Pak Antoni diberkati, tanahnya terjual Tuhan Yesus, dan Pak Eke Prasetyo membelinya, dan kami berdoa Pak Raymond diberkati, Lia Pardiman diberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa untuk Gereja Tiberias Indonesia, ya Tuhan Yesus, Engkau berkati, limpahkan kasih, kuasa, dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam Gereja Tiberias Indonesia. Kuasa-Mu, mujizat-Mu, dan kemuliaan-Mu Engkau nyatakan melalui Gereja Tiberias Indonesia, ya Tuhan Yesus. Bekerjalah Tuhan Yesus dalam Gereja Tiberias, dan biarlah jemaat Gereja Tiberias ini memenangkan jiwa-jiwa yang belum di dalam Tuhan Yesus yang belum mengenal Engkau. Biarlah mereka betul-betul misionaris, dan mereka selalu membicarakan firman Tuhan, memberitakan kabar baik bagi orang-orang sekelilingnya. Tuhan Yesus, kami minta kasih, kuasa, dan mujizat-Mu terjadi Tuhan Yesus. Dan berikan Tuhan Yesus dalam hidup ini kami semua memuliakan Engkau ya Tuhan Yesus. Dan biarlah juga kami minta proyek-proyek atau program-program dalam Gereja Tiberias Indonesia akan terlaksana dengan baik. Pembangunan Gereja Tiberias di Surabaya akan terlaksana dengan baik dan sudah berjalan dalam nama Tuhan Yesus, dan akan selesai pada tahun ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan Gereja Tiberias Indonesia untuk Kau sayangi, Kau berkati, Kau limpahkan dengan berkat-Mu, dan seluruh jemaat Gereja Tiberias Indonesia dalam berkat Tuhan Yesus yang luar biasa. Terima kasih, kami serahkan Gereja Tiberias Indonesia dan kami semua yang ada di dalamnya ke dalam pertolongan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penopangan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penguasaan Roh Kudus-Mu selalu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan pada Pendeta Elvis di Gereja Nias. Terima kasih Ibu Gembala Sidang bersama Pendeta Argo yang sudah melayani kami semua. Kami berdoa untuk Ibu selalu diberi hikmat, diberi pewahyuan dari Tuhan untuk terus menyingkapkan pesan-pesan ilahi, pesan-pesan kerajaan sorga untuk mempersiapkan jemaat Tiberias mempelai yang siap pesta di sorga. Puji Tuhan. Terima kasih Bu Gembala. Saudara, kita akan tutup ibadah ini. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat ibadah siang hari ini. Kami sungguh diberkati Tuhan dan kami percaya kami yang beribadah, roti makanan kami diberkati, air minum kami diberkati, dijauhkannya kami dari segala sakit penyakit. Dan berkati umat-Mu sebentar mereka akan pulang, jaga dan lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami tolak celaka, maut, santet, guna-guna iblis, rancangan orang jahat kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus, tidak berkuasa atas setiap kami. Kami berdoa untuk semua yang melayani Tuhan diberkati, juga Gembala Sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji bersama anak-anak menantu cucu. Tuhan beri kesehatan, umur panjang, ekstra kuasa, ekstra mujizat sampai Tuhan datang kedua kali. Terus pakai Gembala Sidang kami untuk mempersiapkan jemaat Tiberias mempelai yang siap pesta di sorga. Berkati juga Pendeta Argo Pariaji, Tuhan urapi, Tuhan terus pakai secara luar biasa. Berkati para pemimpin pujian, para singer, para pemain musik, diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Umat Allah, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu, pandang Yesus Tuhan. Saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil,
Berkatilah anak-anakmu pandai cerdas, punya masa depan yang indah. Diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah, terimalah segala berkat di sorga dan di bumi. Anugerah dari Yesus Kristus Tuhan dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menghibur, menuntun, menyertai kita semua. Mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali dengan awan, menjemput kita mempelainya. Saudara dan saya, tetangga di sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Semua diberkati, sama-sama kita katakan amin. Betapa besar kasih